Di manakah Roh Kudus itu bekerja untuk orang percaya? Apakah melalui berbagai macam peristiwa atau melalui berbagai macam kejadian atau pengalaman-pengalaman hidup? Bisa jadi iya. Tetapi sesungguhnya Roh Tuhan dan Tuhan sendiri bekerja pertama-tama di dalam hati manusia, di dalam batin. Itulah ladang pelayanannya. Itulah area atau wilayah kerja dari Tuhan kita, yang oleh Roh-Nya Dia membimbing, tapi sekaligus juga mengubahkan. Dia memahami, tapi sekaligus juga Dia mau orang percaya punya hati yang mengalami Tuhan. Dan karena itu, Roh yang sama pula yang menginsyafkan, mengubahkan, menjadikan hati yang tadinya buruk menjadi hati yang baik, hati yang tadinya najis menjadi hati yang suci. Dia bekerja di dalam kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang mau menyapa kita dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15 dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Filipi. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Kalau kalian hidup seperti itu, nanti ada alasan bagi saya untuk merasa bangga mengenai kalian pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Itu buktinya bahwa perjuangan saya tidak sia-sia dan usaha saya ada hasilnya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini sebenarnya mau membukakan mata banyak orang percaya di Filipi untuk memiliki sebuah kehidupan yang terus-menerus berupaya setelah mereka percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan berusahalah terus supaya kesejahteraanmu jadi sempurna. Atau di dalam versi bahasa Inggris dikatakan work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Kata work out ini biasa digunakan di dalam kancah orang berolahraga. Dia harus berjuang, mendisiplin diri. Work out berarti melatih tubuhnya untuk supaya menjadi bugar, otot-ototnya terbentuk dengan begitu baik. Dan ini yang perlu diupayakan, dikatakan work out your salvation, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti keselamatan itu karena kita atau dari kita. Bukan dari manusia keselamatan itu. Bukan dari manusia kesejahteraan itu. Tetapi dari Tuhan. Karenanya berusaha terus supaya itu jadi sempurna, berarti sama seperti otot ini ada di dalam tubuh kita atau di dalam fisik kita. Kita perlu melatih supaya dia tetap bugar. Sama juga keselamatan Tuhan sudah berikan dan itu anugerah. Tapi kita perlu melatih otot-otot keselamatan kita agar damai sejahtera makin sempurna dalam hidup kita. Ada bagian yang kita perlu lakukan. Dan dikatakan lakukan dengan hormat dan patuh kepada Allah. Namun kita tidak kerja sendiri. Ada satu yang maha penting yang perlu kita pegang, bahwa Allah sendiri yang bekerja di dalammu.
Kalau tadi work out your salvation, kerjakanlah keselamatanmu, maka di sini dikatakan Allah sendiri bekerja di dalam dirimu dan membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Perhatikan, inilah kancah dan inilah ajang pekerjaan Tuhan dilakukan dalam hidup manusia, yaitu di dalam hati. Inilah sebenarnya tempat kerjanya Tuhan buat manusia, yaitu di hati. Sehingga dia seringkali dan kerap kali tidak mengubah keadaan sekitar kita, tapi dia mengubah hati kita untuk menghadapi keadaan itu. Dia tidak mengubah kondisi yang sulit, perekonomian yang begitu menjerat dan memberatkan hidup kita, dan juga sakit penyakit atau tantangan dari luar hidup kita yang datang menyerang kita, atau konflik rumah tangga, konflik hubungan dan sebagainya. Seringkali Tuhan justru tidak menghilangkan atau mengenyahkan itu semua. Tuhan izinkan itu tetap ada karena Dia mau bekerja pertama-tama dalam hati kita dulu, supaya kita mampu menghadapi apa yang ada di luar. Masih ingatkah bagaimana murid-murid ketika ada di dalam perahu dan ada angin badai yang menyerang mereka? Yang pertama Tuhan lakukan adalah menenangkan hati mereka, mengatakan, "Mengapa engkau tidak percaya?" Tetapi baru setelah itu, setelah mereka sudah menyerahkan hati mereka, ditenangkan oleh Tuhan lebih dulu, maka badai yang ada menyerang mereka itu dapat mereka hadapi. Inilah cara kerja ilahi. Dia ubah hati kita dulu supaya kita bisa menghadapi keadaan kita yang ada di luar diri kita. Dan inilah juga cara Tuhan mengubah hati yang buruk. Terkadang untuk mengubah hati yang culas menjadi penuh dengan ikhlas, atau mengubah hati yang bercela untuk menjadi rela menghamba kepada Tuhan, atau mengubah akal bulus kita atau hati yang penuh dengan akal bulus itu supaya menjadi tulus. Tuhan seringkali justru bekerja dengan cara yang tegas. Oleh Roh-Nya Dia juga bisa menghardik karena Dia adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh yang menginsyafkan kita dan menyadarkan kita tentang salahnya kita, untuk supaya kita menemukan benarnya kita seperti apa. Dan inilah Roh kebenaran. Tuhan sendiri oleh Roh-Nya bisa dengan tegas, bisa dengan galak bekerja. Agar apa? Agar kedewasaan kita menjadi tampak. Dan buah-buah itu muncul. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua menjadi tampak. Sebagaimana buah dari sebuah pohon tentu saja akan terlihat kalau itu sudah berbuah. Dan bukan saja tampak, kedewasaan kita, perubahan karakter kita itu akan berdampak menjadi kesaksian buat banyak orang. Inilah cara Tuhan bekerja. Dia bekerja di dalammu untuk supaya engkau dipakai mengubahkan sekelilingmu. Karenanya saat engkau mungkin berharap ada orang lain yang berubah, mungkin pasanganmu, suami atau istri, atau kakak atau adik atau mertua atau menantu atau siapapun, kita ingin dia berubah. Pertama-tama minta Tuhan bekerja dulu dalam hati kita, mengubahkan kita. Mengubah hati yang buruk itu menjadi hati yang baik, hati yang penuh dengan kesalahan itu menjadi hati yang diliputi kebenaran. Hati yang culas jadi ikhlas, yang celah jadi rela, dan yang penuh dengan akal bulus jadi tulus. Mari beri diri kita diubahkan oleh Tuhan, dan biar nyanyian Change My Heart, Oh God menjadi nyanyian kita tiap hari bangun tidur, dan setiap kita menjalani hidup. Minta Tuhan, change my heart, ubah hati saya, bekerja di dalam saya sebelum keadaan sekitar saya ini bisa dibereskan. Bereskan dulu hati saya sebelum saya mampu membenahi apa yang ada di luar hidup saya. Biar kiranya Tuhan yang bekerja membenahi hati saya. Dia bekerja di dalammu, karena itu berikanlah hatimu kepadanya agar dia terus-menerus memunculkan kedewasaan, agar terus kita menjadi orang-orang yang memancarkan cahaya yang bersinar menerangi dunia, dan kita menjadi anak-anak yang terus hidup penuh dengan kerelaan, keikhlasan, dan tentu saja hati yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat memberi diri untuk Tuhan bekerja di dalam hatimu. Amin.